dari Allah bahwa yang lalu yang kelak akan memimpin umat Islam 1981 sekarang 2000 usia beliau sudah 39. Mahdi akan memimpin kita. Melihat tanda-tanda bagi kemunculan sudah lengkap, Pak. Ibu semua. Ila fi ummati wa perseteruan dahsyat untuk memperebutkan jabatan oleh 3 orang pangeran dan 3 di Arab Saudi itu ada 3. 1 memiliki wewenang dalam. Yang kedua adalah dan dia juga memiliki militer. Negara itu ada di tangannya. Ibarat Allah yang kami dengan Mut'im bin Abdullah ada perang dingin. Yang ketiga militer, pengaruh dingin, Pak. Satu-satunya peluang mereka bisa kalau Raja Salman nggak ada terjadi perkelahian bagaimana? Tidak terjadi peperangan di antara 3 putra. Iya, tapi kalau terjadi fixnya Ustadz, apabila terjadi perselisihan yang ada menggunakan jaringan luar negeri yang ada, gempa-gempa enggak Mekah, Madinah dan Arab Saudi di tahun yang sama akan dibaiat oleh umat. Itu kuncinya. Sekali yang ada lengkap, Pak, yaitu wafatnya apa? 80 sudah beberapa kali Allah menggagal ini menjaga beliau, bodyguard beliau, Mayor Jenderal ditembak, dan itu sebenarnya menggagalkan upaya pembunuhan Raja Salman. Ini orang terkuat kalau nekat penyelamat Raja Salman selama ini, dan beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Doa pada Allah semoga Allah jaga beliau, amin. Raja Salman, Bapak harus tahu ini, jangan Blinger itu anaknya. Maka kita lihat ke depan bagaimana pertengkaran, perkelahian, perebutan kekuasaan 3 ini. Lalu gempa-gempa juga terjadi pada masa itu. Belum sekarang, alhamdulillah. Begitu. Kalau iya, siap siagalah kita. Apa kewajiban kita semua? Kewajiban kita semua adalah perbanyak ibadah kepada Allah, perkuat fisik, karena kita akan menghadapi hari-hari perang di seluruh dunia. Indonesia entah dengan siapa perang nanti, kita sama-sama lihat. Akan ada nanti waktunya Indonesia juga akan perang dengan siapa nanti, saya nggak mau sebutkan sekarang, urusannya penjara lagi.
Lihat saja nanti. Dan ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Demikian Rasulullah menyebutkan, apabila saat-saat kemunculan Al-Mahdi, bumi dipenuhi dengan darah yang tumpah di mana-mana, peperangan dan peperangan, peperangan dan peperangan. Allah. Satu-satunya tempat teraman di mana nanti? Palestina. Lalu Ustaz, apa guna isyarat Rasulullah agar kita lari ke bukit-bukit di akhir zaman? Kita berkumpul dengan orang beriman. Salah satu cara kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang beriman, dan harta benda kita punya, yaitu larilah ke bukit-bukit. Buatlah perkampungan orang-orang beriman, dan para lelakinya siap pasang badan untuk menghadang siapapun yang mencoba merampas aset-aset yang ada di dalam perkampungan itu. Siap menghadang, dengan nyawa pun siap dipertaruhkan untuk menjaga kehormatan keluarga, kehormatan agama. Dan ketika Dajjal datang, kampung-kampung itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota saja. Jadi kalau nggak bisa ke Palestina, peluang satu-satunya adalah kita membuat perumahan atau perkampungan orang-orang beriman di akhir zaman di daerah perbukitan, yang ketinggian daerahnya saya harapkan bisa di atas 200 meter dari permukaan laut. Ini yang saya harapkan, Pak. Oke, sekarang kita masih bicara tentang Imam Mahdi lagi. Ciri fisiknya Al-Mahdi ini, dahinya lebar, rambutnya kata Rasulullah ikal, dan panjangnya sebahu, ya, panjangnya sebahu. Kemudian warna rambutnya pirang. Habib Bahar bin Smith, ingat warna rambutnya? Kenapa ketawa, Pak? Beliau keturunan Rasulullah. Saya sangat memuliakan beliau, ya, saya mencintai beliau, dan saya mendoakan beliau. Muliakanlah keturunan Rasulullah. Kalau disebut nama beliau, bapak jangan ketawa, ya, karena seperti mentertawakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Bahar bin Smith adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kita. Kemudian Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, tapi jenggotnya berwarna hitam lebat, Pak, sampai sedada. Fisiknya kata Rasulullah tidak terlalu tinggi, dan juga dia tidak pendek. Dadanya bidang, bahunya lebar, dadanya bidang, dan ada bulu lembut di dadanya, bulu dada lembut di dadanya. Kemudian kata Rasulullah, perutnya sispek. Perut buncit macam kita ini nggak lewat, Pak. Jadi mana? Hidungnya mancung, warna kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Nah, kalau warna kulit masuk kita semua. Coklat kehitam-hitaman. Alis matanya kata Rasulullah seperti bulan sabit. Alis matanya seperti bulan sabit. Ibarat Allah yang kami muliakan, bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya, giginya rata, tidak ada satupun yang boneng maju ke depan atau yang mundur ke belakang. Antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra, ya, tidak fasih melafazkan huruf ra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu rinci tentang sosok ini. Sekali lagi, dia lahir di Madinatul Munawwarah, besar di Madinatul Munawwarah, dan hidup dalam lingkungan yang soleh dan bertakwa. Tapi keberadaannya nantinya terendus oleh penguasa yang paling jahat di Suriah yang berpusat di Damaskus kata Rasulullah. Lalu dikirimlah pasukan untuk membunuhnya, dan itu adalah dari pasukan Sufyani. Yang kita tahu yang paling jahat itu adalah Bashar Asad ini, Pak, ya. Saya belum belum sampai sekarang ini saya belum mempelajari apakah beliau ada dari keturunan Sufyani atau tidak, bagaimananya, Allahu a'lam. Dalam masalah ini Ustaz Rahmat Baiquni mungkin lebih mengetahui daripada saya. Tapi saya mengetahui yang paling jahat saat ini kepada umat Islam untuk di Suriah adalah Bashar Asad. Apakah pasukannya akan dikirim untuk membunuh Al-Mahdi nanti? Allahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda itu bahagian daripada yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Jadi saudaraku yang kami muliakan, lalu apa yang kita buat, Ustaz? Apakah kita akan terbang ketika kita mendengar? Ustaz, bukankah Ustaz menjelaskan bahwa ketika nanti Al-Mahdi muncul, dia munculnya setelah dukhan. Padahal dukhan itu terjadi karena hantaman meteor.
Ustaz telah jelaskan bagaimana para pakar dan ahli astronomi dunia mengatakan, para ahli fisika, kimia menjelaskan, ketika meteor menghantam bumi dan terjadilah dukhan, maka semua teknologi musnah. Dan juga Ustaz sudah menjelaskan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, nanti Al-Mahdi muncul, kalian akan perang bersama Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Berarti kan sudah tidak ada teknologi kan Ustaz? Iya. Bagaimana kita akan tahu bahwa Al-Mahdi sudah sampai, sudah dibaiat? Lalu bagaimana cara kita pergi bergabung kepadanya? Kan sudah nggak ada pesawat. Jawabannya benar. Lalu bagaimana Ustaz? Mengetahui bahwa dia sudah muncul itu gampang. Loh kok gampang? Satu, kalau sudah terjadi hantaman meteor, berarti Al-Mahdi setelah dukhannya muncul. Begitu saja Pak. Yang pertama, meteor itu seluruh dunia akan mengalami akibatnya, itu dukhan dan kehancuran teknologi. Satu. Yang kedua, juga ada indikasi yang terkuat lagi. Kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi nanti dibayaan, kalian semua akan sangat sedih mendalam luka kalian. Seorang lelaki yang paling kalian cintai, memiliki jiwa yang bersih dan mulia, dibunuh. Kematiannya menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi, akan menyebabkan marah malaikat satu langit. Seluruh malaikat di langit marah, seluruh orang beriman di bumi marah dengan kematian laki-laki itu. Tapi orang munafik bertepuk tangan dan gembira. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggemparkan kalian dengan berita Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah. Jadi setelah kematian laki-laki tersebut, saya melihat siapa kira-kira laki-laki itu ya, yang layak untuk dibunuh, dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang munafik, dicintai oleh orang beriman. Dan laki-laki itu harus standarnya terkenal skala internasional. Kira-kira siapa ya laki-laki tersebut? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Kita nggak boleh menebak nama. Cuma untuk saat ini, orang atau figur yang dicintai oleh orang beriman setingkat dunia, oleh orang beriman, dibenci oleh orang munafik apalagi orang kafir, yang saya lihat yang pertama Zakir Naik. Ini skalanya internasional. Tidak ada orang beriman yang punya wawasan yang tidak dengar namanya pasti jatuh cinta kepadanya, Pak. Jutaan manusia masuk Islam gara-gara lisannya. Dia mengucap kitab yang disuci-sucikan berbagai hafal dia titik sampai komanya, yang lama dan edisi barunya. Ada hadis Nabi yang dia hafal, luar biasa Pak. Allah berikan kepadanya, sehingga dia sekarang ditargetkan mati oleh nya, dibukukan semua di India. Obrak-abrik semuanya diambil, dirampas oleh India. Alhamdulillah, yang menang adalah Mahathir Muhammad. Padahal saat itu Mahathir Muhammad yang waktu itu naik, beliau adalah tanggung jawab kami akan lindungi dia. Akhirnya beliau kepadanya. Barat sangat benci kepadanya karena lisannya sangatlah banyak orang masuk Islam. Zakir Naik. Orang kedua, sosok kedua yang juga terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang-orang ulama seluruh dunia, yaitu Profesor ya, beliau dari Ikhwanul Muslimin. Entah bagaimana, apakah beliau akan alam. Semoga Allah jaga ulama besar kita ini.
buku-buku beliau berkualitas seluruhnya. Orang ketiga yang juga terkenal seluruh adalah Recep Tayyip Erdogan. Dan ini untuk dibunuh berkali-kali tapi gagal terus. Alam. Yang jelas orang beriman mencintainya, orang munafik benci dengan juga harum dan bersih tapi rusak oleh gara-gara perangnya anaknya, yaitu Raja. Figur ini sangat dicintai oleh para ulama. Orang-orang beriman di Arab Saudi mencintainya, namanya harum di seluruh dunia setelah dia memimpin anaknya melakukan penelikungan. Ya, sekarang beliau bagaikan tak berkutik, walaupun sangat ketat menjaga agama dan melindungi Islam, tapi beliau sekarang bagaikan macan tak berkuku. Ya, apakah beliau nanti yang akan dibunuh? Allah lindungi beliau, amin. Sosok kelima yang juga punya peluang untuk dibunuh, terkenal namanya dan semoga penduduk langit juga mencintainya. Dia adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang ke-37, Habibuna Habib Rizik Syihab. Satu ini, Masya Allah Pak. Apakah ini orangnya yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga Habib ini punya peluang untuk dihabisi oleh musuh-musuh Islam ini. Nah, siapakah di antara mereka? Bisa jadi juga bukan mereka. Pokoknya figur itu terkenal di seluruh dunia. Kematiannya nanti dengan cara dibunuh, ya, dengan cara dibunuh, dan itu sangat ketara kematiannya. Orang beriman luka semuanya, dan Allah hibur langsung dengan terdengarlah Al-Mahdi di baiat di depan Ka'bah. Begitu caranya. Nah sekarang Ustaz, kalau seandainya teknologi itu sudah musnah nanti, teknologi sudah musnah, bagaimana cara? Saya sampaikan kepada saudaraku, mungkin kita yang tinggal di Kalimantan ini antara kita dengan apa, Filipina itu ada laut, ya, ada laut. Berarti satu-satunya jalan dari Kalimantan adalah harus menyeberangi laut. Nanti setelah menyeberang, jalan kaki bisa ke Mekah, Pak. Jalan kaki bisa tembus itu, tapi biasanya 10 bulan baru nyampe. Jalan kaki, istirahatnya cuma malam, siang lanjutkan perjalanan. Dan ini sudah biasa dilakukan oleh jamaah tabligh, sudah mampu berjalan kaki berdakwah sampai ke Mekah, Pak. Mereka sudah pecah rekor. Tabligh ini dari setiap kota ke kota, kampung ke kampung, dari setiap negara ke negara, mereka sudah punya link. Jadi kalau bapak-bapak punya sahabat-sahabat dari jamaah tabligh, akrablah dengan mereka, karena mereka punya kans bagi kita sampai ke Mekah. Mereka adalah saudara seiman kita, ahlus sunnah wal jamaah sejati di akhir zaman ini. Maka merapatlah dengan mereka. Ustaz, ada nggak selain jalan kaki? Ada. Pokoknya nyebrang dulu, mau pakai rakit, pakai sampan, pakai apa, pokoknya sampai dulu ke seberang sana. Setelah itu dari situ berkudalah. Insya Allah Ta'ala jalur kuda Allah pasti bukakan nanti. Dan Pak ingat ya, setiap orang beriman nanti akan ketemu di jalan, dan mereka semakin banyak bertemu semakin banyak, dan semakin bergerombolan besar-besar dari berbagai ke Mekah berbaiat dengan Imam Mahdi. Bukan kita sendiri seorang diri berkuda, mati kudanya di jalan, mau apa kita lagi? Enggak, kita akan bertemu dengan kawan. Mau kemana? Ke Mekah. Berbaiat dengan Mahdi. Iya, ayo gabung. Itu yang pemuda kuat-kuat yang bisa, yang badannya masih oke-oke.
Usia-usia macam antum ini bisa. Macam bapak kita jaga kandang aja Pak. Kita jaga Indonesia nanti insya Allah. Yang kuat-kuat berangkat sana nanti. Kita titipkan baiat kita kepada mereka. Yang berangkat, yang bisa berangkat. Tapi yang mau berangkat dari sekarang harus belajar bahasa Arab. Itu saya sarankan. Yang berniat berazam untuk menjadi pasukan masuk surga tanpa hisab, maka caranya adalah dari sekarang belajar bahasa Arab. Jangan sampai ke situ, bingung. Ya. Yang kedua, antum banyakkan doa kepada Allah setelah antum peragakan kepada Allah amal antum yang hebat. Salatnya antum jaga 5 waktu berjamaah di masjid, tahajud antum perbaiki cara membaca Al-Quran, antum berakhlak mulia, antum berdoa terus jadikan hamba ya Allah salah seorang di antara pasukan Imam Mahdi kelak. Lalu antum pantaskan diri antum memiliki fisik yang kuat, usahalah berhenti, sanggup 200 meter tingkatkan terus, tingkatkan sampai bersekian kilo tanpa berhenti, ya maraton lah, usahakan fisik kita kuat. Ini enggak masjid jaraknya cuma 100 meter naik sepeda motor, masih jauh berapa tuh 100 meter sejauh pakai sepeda motor. Enggak ada sepeda motor enggak jadi ke masjid. Pengen jadi pasukan Imam Mahdi? Apa cita-citamu? Jadi pasukan Imam Mahdi, sholat subuhnya jam 7. Enggak bisa. Kemudian sebaiknya antum benar-benar pantas gulat, tangan kosong, memainkan pedang, memainkan tombak, senjata modern hari ini yang diciptakan oleh negara maju dan canggih. Sebelum matinya beliau berkata, setelah saya nanti meninggal dunia, kalian nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Dan ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian perang dengan harus pantaskan diri kita. Saya yakin banyak orang-orang yang berhati mulia di antara kita ini dan punya tekad yang dahsyat. Saya ingin menjadi salah seorang baca Qur'annya, banyak-banyak hafalan Qur'annya, ahli-ahli ibadah, akhlaknya mulia, derma, bersedekah dan berinfak. Ini akan menjadi pasukan Al-Mahdi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya usia kita dengan nikmat Allah, saya masih berkuda. Pesantren saya punya kuda 28 ekor. Alhamdulillah. Santri saya semuanya saya wajibkan masuk kurikulum pembelajaran hafiz-hafiz Al-Quran. Tapi mereka adalah atlet. Dan kami nggak tanggung-tanggung. Santri-santri kita kirim pertandingan tingkat Korea, Pak. Pertama kali santri kita hafiz Quran kita berangkatkan bertanding berlaga di Korea. Juara 4 dunia. Santri kami, Pak. Alhamdulillah 1 bulan 1 minggu yang lalu ada pertandingan lanjutan tingkat dunia menghadirkan jagoan-jagoan dunia, juara-juara dunia. Kami kirim lagi santri kami, Pak. Alhamdulillah. Sehingga KBRI kita di sana bangga. Lalu tanggal 4 Januari kemarin tempat kita diresmikan sebagai pusat pelatihan horseback. Jadi begitu. Santri-santri kami sekali lagi ini kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama-sama. Amma bi ni'mat dari pusat, Pak. Dirut ya. Dirjen ya, Direktorat Jenderal resmikan tempat kami, Pak. Alhamdulillah. Dan dari WHAF
World Horseback Archery Federation dari Qatar langsung datang ikut meresmikan tempat kita. Apa kata beliau? Pesantren ini yang paling ideal untuk tempat latihan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada santri-santri yang udah tamat, pengen piawai, pengen ahli dalam berkuda, memanah berkuda, kalau ada yang mengambil sanad Al-Quran, silakan juga datang. Karena kita juga punya syekh-syekh yang memiliki sanad-sanad yang tinggi, Pak. Jadi siapa tahu ada yang punya sanad Al-Quran, silakan datang. Ambil sanad di tempat kami. Ya, syekh kita punya sanad-sanad terbaik. Maka tadi tabungan kecil yang Bapak masukkan, Bapak jangan merasa cukup dengan itu. Kalau perlu menjelang keluar, tambahkan lagi. Ustaz, walaupun hanya 100.000 saya tambah, Ustaz. Saya ingin perjuang. Bapak merasa apa yang Bapak dengar sekarang ini merasa pantas dan layak untuk didukung bersama-sama, maka tambahkanlah bantuan kita mereka. Dan ini dari saya, kalau ada tanya jawab silakan kalau ada yang bertanya jawab materinya tentang masalah. Informasi kita jawab di sini sudah ada satu dari akhwat, tapi saya bukan mengenal dulu. Kalau akhwat saya harapkan pertanyaannya melalui tulisan ya. Sudah ya. Oke. Untuk ikhwan mungkin saya buka di dua, tiga. Mohon berdiri Pak. Silakan satu yang tadi bapak di tengah berdiri. Dua. Tadi yang bisa tiga. Nanti mic hanya akan jalan ke beliau bertiga karena kita juga dibatasi waktu. Untuk yang pertama, Bapak di sana. Setelah Bapak selesai, nanti tolong dirangkum ke Bapak yang sebelahnya dan sebelumnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mungkin yang nyaman nanti kan alat-alat teknologi semua yang diturunkan Ustaz. Nah, saya menanyakan umat ini disuruh berenang, disuruh belajar memanah, disuruh belajar berkuda. Apakah itu ada hubungannya dengan nanti kita di akhir zaman alat teknologi dihancurkan itu Ustaz? Kajian saya judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Maka fahamlah Bapak Ibu bahwa memanah berkuda bahwa mempunyai kemampuan bela diri ini perintahnya bukan untuk akhir zaman saja, tapi untuk seluruh zaman. Spesialnya nanti adalah akhir zaman. Coba perhatikan baik-baik surah Al-Anfal ayat 60, malah hukumnya wajib ahli dalam berkuda, ahli dalam memanah, setiap laki-laki. Ayahanda saya yang tercinta usianya sudah 108 tahun sekarang, alhamdulillah. Dalam usia 108 tahun sesekali beliau masih tetap melepaskan anak panah. Beliau masih berani di atas kuda padahal usia. Beliau membaca Al-Quran tanpa pakai kacamata, pendengarannya masih terang, jalannya lebih kencang dari saya. Itu nikmat Allah, karena beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran Pak, baca Quran terus. Beliau selalu senantiasa mengerjakan kesolehan amal. Semoga Allah akhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Jadi kalau kita Insya Allah takkan pernah pikun Pak, takkan pernah pikun. Badan kita juga selalu kuat. 2 bulan yang lalu ayahanda saya yang tercinta telah menikah kembali. Ayahanda berapa usia sekarang? 73. Anak beliau yang tertua usia ayahanda kami. Maaf, 78 usia anaknya yang tertua. Jadi ayah
Maaf, ruh itu sebenarnya yang akan memenangkan pertempuran di akhir zaman, dan ruh itu harus dibina dengan ibadah yang ketat, meninggalkan maksiat, ya, saum, Al-Quran, harus kuat kita berinfak, bersedekah, itu akan menjadi ruh. Ayah saya, semoga Allah memuliakan beliau, amin. Beliau kalau saya ceramah Pak tidak terbang-terbang seperti ke Kalimantan ini, asal saya masih darat, beliau pasti ikut. Dan di samping dengar ceramah, udah mau tamat, udah mau selesai macam ini, beliau keluar, beliau gelar topi, beliau dagang topi kupiah, beliau dagang di luar. Saya sebenarnya malu Pak, tetapi itu pula hobinya, macam mana lagi? Hobinya itu adalah dagang di luar. Di kaki lima itu dia buka di luar, jenggotnya panjang, putih semua. Tapi ketika dagangannya laku, duitnya itu disedekahkannya Pak, Masya Allah. Bukan untuk nabung-nabung duit kerjanya, disedekahkannya. Ada punya uang, dilihat orang nggak mampu dikasih. Ada kepentingan agama dikasih. Ada panggil untuk Palestina dia kasih. Dari mana dia itu dapatkan? Dari dagang. Padahal insya Allah kami anak-anaknya siap memenuhi segala kebutuhannya, tapi dia tidak mau diberi-beri begitu. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ini kita yang muda-muda, baru usia 35 tahun, saya udah tuh kan 47 tahun. Insya Allah saya masih berani untuk melaju dengan kecepatan maksimal di atas kuda, dan saya telah memanah dengan kecepatan maksimal di atas kuda dan bisa berpacu dan bertanding dengan yang lain walaupun usia sudah sebegini. Anak saya 18 Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri 1, alhamdulillah. 1 dari Aceh Barat, 1 dari Sumatera Barat, 1 lagi Sumatera Barat. Ada penuh. Iya, istri saya orang barat semua dan cocok dengan saya. Saya lahir di Paris Pak, Paris, Pariaman sekitarnya, Sumatera Barat juga. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, orang pada banyak bertanya, Ustadz apa sih resepnya? Resep apaan? Kok Ustadz mendekatkan diri pada Allah, Allah akan berikan kepadamu kekuatan. Itu aja kuncinya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kita geser dikit jadi untuk ikut terang Ustaz mengenai zaman dulu itu nanti ada masih saja. Ya. Masih. Jadi nanti di semester bersama masih itu turun saat asar itu. Nah cuma ini selama perhatian juga hampir 3 agama ini juga punya persiapasi ya sebenarnya. Jadi yang mungkin juga punya pasinya sendiri gitu kan. Terus masalahnya juga bahkan sekarang tuh ada serial di barang itu juga judulnya apa gitu. Ya langsung pertanyaan saja, apa pertanyaannya? Nah ini jadi saya mau menjelaskan jadi bagaimana sih sama mereka itu dengan pasti kita dan pastinya mereka gitu. Baik. Nabi Isa, Dajjal dan Imam Mahdi nanti akan bertemu. 3 tokoh legendaris akhir zaman ini nanti akan bertemu. Al-Mahdi pada akhirnya memenangkan seluruh pertempuran dan pertarungan, kecuali ketika Dajjal sudah mengepungnya, Al-Mahdi tak berkutik. Saat Al-Mahdi akan dibantai oleh Dajjal di waktu malam, Al-Mahdi dan orang beriman terkepung di masjid Jami' Amawi yang ada menara putihnya. Pada waktu subuh Allah turunkan Nabi Isa. Nah, inilah dia tanda besar kiamat yang ketiga. Lalu Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi dan menjadi makmumnya Imam Mahdi. Setelah matahari terbit, Nabi Isa membuka gerbang yang akan dihancurkan oleh Dajjal dari luar. Maka bertemulah antara Dajjal dengan Nabi Isa. Dajjal menjerit, besok subuh akan saya bahas masalah Dajjal ya, besok subuh. Dajjal menjerit dan hampir meleleh tubuhnya. Di depan Nabi Isa meleleh tubuhnya. Seandainya kata Rasulullah Dajjal bertahan di depan Isa, tubuhnya akan menjadi cairan di lantai. Saking kuatnya kesaktian, karomah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dajjal lari menggunakan kekuatannya. Begitu kisahnya. Jadi Nabi Isa ya nanti akan muncul yang disebut Al-Masih sejati, itu adalah Nabi Isa. Ini Al-Masih palsu, Al-Masih Ad-Dajjal. Sama-sama Al-Masih gelarnya. Nabi juga menyebut ini Al-Masih Ad-Dajjal. Ini juga Al-Masih Isa alaihis salam.
Tapi apa bedanya? Tewas nanti di tangan Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah. Bahkan Ya'juj Ma'juj yang tak terkalahkan pun akan habis oleh Nabi Isa. Itu pun dengan doa Nabi Isa nanti di Tursina insyaallah taala. Sudah? Mana tadi akhwat yang mau bertanya? Pertanyaannya mana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sempat mengikuti juga kajian di tadi zuhur. Jadi Imam Mahdi akan turun sebelumnya akan bukan turun di bai'at. Ya, sebelum beliau hadir sebelum di bai'at ya, akan terjadi tufan di mana tufan itu merusak semua total teknologi. Nah, bagaimana kaum muslimin yang jauh ya seperti kita di Indonesia untuk berbaiat dengan beliau? Karena tadi tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sebenarnya kalau agak tajam tadi memperhatikan apa yang saya sampaikan sudah terjawab. Orang yang bisa pergi kita titipkan baiat kita kepadanya. Orang yang bisa pergi. Tapi melihat antum ini muda, kayaknya antum cukup kuat. Antum punya keharusan untuk berangkat nanti. Insyaallah. Amin. Cuma pantaskan diri ya, pantaskan diri, sehatkan badan, kuatkan amal, banyakkan doa ya, insyaallah. Pertanyaan dari akhwat kita. Bismillah. Alhamdulillah tulisannya kecil sekali. Saya mau bertanya, apakah boleh dan wajib wanita belajar dan berdakwah tentang politik? Apa nih, kok nggak ada urusan dengan pertanyaan kita sekarang, jawab pembahasan kita. Apakah pada peradaban Islam dulu atau di zaman khilafah dulu ada para sahabiah yang berdakwah? Bunda Aisyah itu seorang da'iyah. Istri-istri Nabi itu para guru-guru. Dakwah itu kan artinya luas. Ngajar juga artinya dakwah. Ya, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar juga artinya dakwah, ya kan? Mendidik anak juga dakwah, mendampingi suami yang mujahid dan juga ahli dakwah juga dakwah. Jadi dakwah itu jangan hanya dipahami naik mimbar. Ya, bukan hanya itu saja. Menjadi seorang pengasuh, pendidik, pembina juga adalah seorang, itu juga dakwah. Mengelola organisasi yang sedang berdakwah, yang untuk aktivitas keumatan juga maknanya dakwah. Dakwah itu adalah sangat luas. Ya, wa man ahsanu mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Ya. Terus, dan bagaimana cara berdakwah yang baik untuk wanita, padahal wanita tempatnya di rumah? Ya Allah, ya Rabb, cetak anak banyak-banyak, jadikan mereka ulama-ulama besar dunia. Itulah dakwah terbaik wanita. Jangan keluyuran keluar. Kenapa Pak? Merasa kena Pak? Istri kita ternyata istri luar biasa ya, biasa di luar. Para wanita itu yang benar kerjanya adalah cetak anak banyak-banyak, kemudian jadikan mereka tokoh-tokoh dunia. Imam Syafi'i itu nggak akan pernah jadi Imam Syafi'i kalau nggak punya bunda yang hebat. Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak akan pernah menjadi orang hebat kalau nggak punya bunda yang hebat. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, sebutkan Hasan al-Basri, sebutkan Ibnu Taimiyah, sebutkan Ibnu Katsir. Siapa yang mau kita sebutkan? Ada bunda-bunda hebat di rumah yang mengasuh mereka. Jadi sebelum dikirim ke mana-mana, matang dulu. Semua ilmu yang ada pada ibu turun kepada anak dulu. Lah ini enggak, ibu-ibu pada sibuk di luar. Anaknya nanti dititipin ke TK, ke SD, ke padahal ibu lebih hebat lagi mendidik anak. Cuma kan nggak fokus aja. Jadi itulah dakwah yang terbaik wanita beriman di akhir zaman. Paham? Nah, oke. Cukup sampai di sini. Saudara seimanku, hamba-hamba Allah yang saya mencintai, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di subuh hari besok. Mari kita berdoa. Ini adalah kesturi, biang atau bibit asli. Ini adalah favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misik. Kesturi favoritnya Rasulullah sallallahu, dan sudah saya ruqyah. Siapapun yang mengalami gangguan jin dan syaitan, bila dipakaikan di ubun-ubunnya, di belakang telinganya, di urat nadi kiri kanannya, di tangan dan di ketiaknya. Untuk wanita, ini ada juga satu botol khusus untuk wanita ya. Untuk wanitanya lebih lembut baunya sehingga mendekat pun orang nggak akan kecium Pak. Tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat setelah diruqyah.
Jadi bagi laki-laki juga tambahkan ke lubang pusar, maka seluruh setan dalam tubuh takkan mampu bertahan. Doakan pada Allah, ya Rab, seandainya di tubuh hamba ada pengganggu-pengganggu gaib yang membuat hamba rusak konsentrasi selama ini, yang tak bisa mengendalikan emosi selama ini, yang membuat hamba pelupa terlalu akut selama ini, dan membuat hamba tidak bisa tidur tenang, mimpi-mimpi buruk dan sebagainya, ya Allah, enyahkan mereka barokah daripada kesturi kesukaan Rasulullah yang telah diruqyah ini, ya Allah. Yang meruqyah kesturi ini adalah langsung hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, Pak. Kita sholat dulu memohon pada Allah, lalu kita buka botolnya dan kita mulai meruqyah dengan ayat-ayat yang kita pilihkan dari Al-Quranul Karim. Lalu kita doakan kepada Allah, siapapun yang diganggu oleh makhluk-makhluk syaitan, ya Allah, enyahkan pengganggu itu. Kalau pengganggu itu ternyata di rumah, kantor, di toko, di mana, ya, silakan dibuka botol itu, kemudian teteskan 7 tetes ke dalam ember yang sudah diisi air, lalu diaduk. Sebelum kita percikkan, bentak tempat itu. Hai musuh Allah, kamu yang mengganggu tempat saya, keluar! Bentak, Pak. Kemudian bismillah, Allahu Akbar, keluar kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, Pak, seperti orang melempar jumrah. Bismillah, Allahu Akbar, ya. Dipercikkan saja, jangan siram pula seperti itu. Basah kantor kita, rusak komputer kita. Percikkan saja, bismillah, Allahu Akbar. Lakukan berturut-turut minimal 7 hari. Insya Allah Allah akan enyahkan pengganggu-pengganggu gaib tersebut. Kalau ada sihir-sihir yang dikirimkan, semoga Allah binasakan sihir-sihir tersebut dengan izin Allah. Dan ini punya keuntungan. Keuntungannya saya jadikan 100% adalah untuk menolong dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi ada ratusan santri yang kita biayai, mereka tak punya biaya, miskin, fakir, ya, bahkan ada yang yatim. Guru-guru lebih dari 150 orang yang kita gaji. Ustaz-ustaz banyak yang kita biayai untuk proses dakwah mereka. Nah, ini salah satu penghasilan daripada sinilah kita membackup itu semuanya. Jadi sambil kita menghidupkan sunnah Rasulullah, sambil kita berinfak untuk agama Allah, sambil kita mengusir musuh-musuh Allah dari kehidupan kita. Tempatnya ada di sebelah kanan sana. Saya baca begitu keterangannya di sebelah kanan, Ustaz. Maka coba perhatikan sana, ambil apa dengan infak yang dikhususkan untuk agama Allah. Barakallahu fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma rahamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa penutupan majlis, kafaratul majlis, insyaallah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum majlisnya bubar, sebelum ia berdiri di tempat duduknya, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca bersama-sama, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa kembali besok subuh, kemudian duha. Setelah itu saya langsung bertolak kembali ke Sumatera Barat. Jazanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.